Halo Sobat Noken, berjumpa lagi dengan Torang dalam Noken Show, ngobrol bareng KPPN. Nah, di episode kali ini telah hadir narasumber yang sangat spesial, yaitu Kepala KPPN Nabire, Bapak Dede Daman, dan Kepala KP2KP Nabire, Bapak Agus Triyono. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Gimana Lara? Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Nah Sobat Noken, di episode kali ini sama seperti episode sebelumnya, yaitu kita akan update terkait dengan kinerja APBN, di mana dalam tema kali ini yaitu terkait press release APBN sampai dengan 31 Januari 2023. Mungkin langsung saja nih Pak, berbicara tentang APBN nih Pak, di 2023. Berarti kita perlu tahu nih anggaran pendapatan dan belanja negara di postur APBN tahun 2023 itu sebesar berapa sih Pak? Terutama untuk KPPN terkait penyalurannya. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dede. Baik, terima kasih Pak Lala ya sebagai host untuk Noken pada kesempatan ini. Saya menyapa dulu teman-teman Noken, selamat berjumpa. Halo teman-teman semua. Kita berjumpa dalam acara Noken untuk press release sampai dengan 31 Januari 2023. Baik, untuk tahun 2023 ini kita KPPN Nabire, Mbak Lala, diamanahi untuk mengelola APBN secara keseluruhan 8,2 triliun. Wah, sangat signifikan ya Pak peningkatannya dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan kita hanya cuma 2,06 triliun. Triliun. Hampir 400% ya, 4 kali lipat kita ini untuk tahun ini. Nah, ini disebabkan dari apa? Ini yang paling besar itu untuk tahun 2023 ini adalah ini dana transfer ke daerah. Ke daerah karena untuk tahun 2023 ini untuk yang pertama kalinya KPPN diberikan tugas untuk menyalurkan dana transfer secara keseluruhan ya. Baik itu dana DAU-nya ya, transfer umum, kemudian dana fisik, transfer fisik, non fisik, sampai dana desa ya. Jadi sekarang ini ada 3 satker yang kita punya ya untuk transfer daerah. Itulah yang paling banyak porsinya Pak Lala. Sementara untuk kantor vertikal itu nggak jauh beda, hampir mirip lah dengan tahun kemarin, itu sekitar 855 miliar ya untuk satker vertikal yang ada di KPPN Nabire itu sebanyak untuk tahun 2023 ini sebanyak 66 satker. Ya. Mungkin itu Mbak Lala. Berarti memang jika dilihat dari press release APBN sebelumnya di bulan Desember atau kita lihat di tahun 2022, di tahun ini sangat signifikan ya Pak peningkatannya. Betul, ya. Untuk realisasinya nih Pak sampai dengan Januari, kira-kira sudah sejauh mana Pak? Oke. Untuk Januari ini kita emang realisasi belum begitu besar ya, karena untuk bulan pertama ini emang target triwulan kita untuk belanja pegawai ini 20% ya, triwulan 1, kemudian belanja barangnya itu 15%, belanja modalnya 10%, kemudian belanja bansosnya 25%. Nah, untuk sampai dengan 31 Januari kemarin kita secara keseluruhan ini baru terserap 6%, atau senilai 520 miliar dari pagu yang dikelola oleh KPPN Nabire ya gitu Pak. Berarti itu baik anggaran untuk kementerian lembaga dan transfer ke daerah ya Pak. Betul, sebesar itu 520 miliar itu untuk semua lah ya, untuk semua. Ya. Kembali lagi kita bahas terkait dengan kinerja APBN ya Pak, tadi dari sisi belanja negara sudah dijelaskan sama Pak Dede. Mungkin bisa dijelaskan dari Pak Agus terkait dengan penerimaan negara, kira-kira proporsi atau capaian di tahun 2023 ini sebesar apa Pak? Silakan. Untuk penerimaan negara di tahun 2023 periode sampai dengan 31 Januari memang
kurang baik ya kita. Bukan kurang lebih, belum baik. Belum baik, Pak. Ya belum Iya. baik. Mudah-mudahan nanti Iya. Iya, bisa betul, menaik bagus. lah. Iya. Kemarin tahun lalu kita sampai mencapai kan realisasi 150%. Persen ya di atas Iya. target. Tapi betul di Januari ini justru minus 64 ini Pak. Bisa jadi mungkin karena kenaikan target dan Minus mungkin 64 dari target itu. dari target. Target tahun sebelumnya ya, Pak? Atau Bukan target tahun tahun ini. 2023? Betul, Oh. berbanding dengan realisasi. Target untuk tahun ini untuk KPP Biak 651 miliar, tapi kami baru mencapai brutonya 39 miliar. Ya. Gitu. Jadi berbanding dengan tahun lalu di 2022 brutonya adalah 52 miliar yang kami dapat di Januari. Sedangkan bisa jadi mungkin karena yang sebelumnya mereka wajib pajak dapat proyek-proyek atau apa gitu kan, Iya. pembayaran pajaknya kan naik, mungkin tahun ini dia sudah tidak dapat Tidak proyek dapat lagi lagi. nih begitu Ya, kan. mungkin. Mungkin Atau belum dapat belum proyek ya. dapat, belum betul. Kalau secara nasional juga masih minus sih Pak, tapi minusnya 2%, mungkin masih indrayan mungkin ya. Iya. Iya, Iya. baik. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, Pak, di awal tahun, kira-kira minus juga atau seperti apa, Pak? Di awal tahun minus juga, cuman Minus juga. tidak sejatuh ini sih. Oke. Betul. Iya. Oke, balik lagi nih Pak terkait belanja negara. Betul. Di postur APBN tahun 2023 nih Pak, per kementerian lembaga Betul. yang dikelola oleh KPP Nabire, seberapa besar sih Pak proporsinya? Atau mungkin di kementerian lembaga mana yang mengelola anggaran yang paling terbesar Pak? Baik, untuk tahun 2023 ini kita untuk per kementerian negara lembaganya itu ada 13 kementerian ya yang yang dibayar di KPP Nabire dan satu untuk dana transfer ya. Ya. Nah, dari 13 itu ada yang pertama adalah Mahkamah Agung ya. Ini nilainya 16,4 miliar ya untuk 1 tahun ini untuk satker-satker yang di bawah Kementerian Mahkamah Agung. Kemudian ada Kejaksaan Republik Indonesia itu 7,5 miliar, Kementerian Hukum dan HAM 7,3, Kementerian Keuangan 1,6 ya. Karena hanya KPPN nih yang di sini. Karena Pak Agus dibayar di Biak ya Pak Agus ya. Oke. Iya. Nah, kemudian Kementerian Perhubungan ini yang paling cukup besar juga nih Kementerian itu karena di sini banyak UPBU ya. Unit pengelola bandara ya, itu 131,4 miliar. Kemudian Kementerian Agama 27,104 miliar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini yang cukup banyak ya, cukup signifikan. Itu sebesar 330,650 miliar dan ini banyaknya di belanja modal. Nah, biasanya ini pula nih yang agak menjadi hambatan kita ya untuk pencairannya karena untuk belanja modal di Kementerian PUPR ini banyak faktor, terutama untuk pengadaan atau lelang rekanannya. Jadi lelang rekanan untuk PUPR itu dipusatkan di Jayapura, yaitu di Balai Lelang Jalan Nasional, sehingga satker di sini dia tidak bisa langsung mengadakan sendiri. Nah, itulah mungkin salah satu yang menyebabkan lelang ini agak molor. Di samping itu untuk wilayah Papua ini ada kekhususan ya untuk pengadaan itu, yaitu harus menggunakan rekanan yang dipunyai oleh OAP, orang asli Papua. Nah, padahal rekanan yang dipunyai OAP ini juga sangat terbatas Iya, baik betul. jumlah maupun spesifikasinya. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan biasanya lelang di Kemenko PR ini agak terlambat. Ya, itunya selesainya. Kemudian ada BPS ini 46,043 miliar, kemudian Kementerian Agraria 7,942 miliar, Kepolisian Negara 165,521 miliar, kemudian Badan Meteorologi dan Geofisika ini 8,158 miliar dan Komisi Pemilihan Umum ini ada 64,73 miliar, kemudian lembaga
penyiaran atau RRI ya, Radio Republik Indonesia itu 7,794, dan yang paling besar itu tadi yaitu bagian anggaran bendaharaan umum negara ya, dalam hal ini transfer ke daerah sebesar 7 triliun 426 miliar ya, kurang lebih segitu. Memang sangat Ya. luar biasa ya Pak. Betul. Pengelolaan anggaran di bagian anggaran bendaharaan umum negara ini Iya. Pak. Ya karena kita kan sekarang ini ditambah dengan satu provinsi ya, provinsi baru, DOB baru, itu Provinsi Papua Tengah. Jadi yang di bawah wilayah bayar KPPN ABRI ini ada 5 kabupaten kota dan 1 provinsi ya. Ya, 1 provinsi. Jadi 6 semuanya malah ya. Iya. Walaupun nanti ada tambahan lagi katanya 1 kabupaten yaitu Puncak Jaya. Nah, itu pun nanti akan dimasukkan menjadi wilayah pembayaran KPPN ABRI. Namun sekarang masih dia menjadi wilayah pembayaran KPPN Wamena itu. Ya. Jadi nanti akan nambah lagi ini pagunya nih Walala. Cakupannya juga lebih luas berarti ya. Betul, Iya, iya. betul, Lebih luas ya. Selain postur APBN 2023 nih Pak, jika kita lihat lagi lebih dalam di kementerian lembaga, memang mungkin dari tahun ke tahun yang paling tertinggi tuh di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan ya Pak. Betul, iya. Cuma memang salah satu hambatan yang seperti dikatakan Pak Dede tadi bahwa terkait dengan lelang dan penyedia Iya. penyedia dari OAP itu ya Pak. Betul. Oke, kita lanjut lagi dari sisi penerimaan Pak Agus. Tadi Pak Agus sudah jelaskan terkait realisasinya atau capaian kinerjanya di Januari ini ya Pak. Walaupun minus, nggak apa-apa ya Pak ya. Tapi tetap semangat. Iya, tetap semangat Mudah-mudahan Pak, betul. Desember Bisa ya, baik di atas lagi. 100 lagi. Ya, betul. Amin, iya, Betul. Pak. Amin, Pak Agus. Nah, jika dilihat dari kinerja penerimaan per jenis pajak nih Pak, coba mungkin Bapak bisa jelaskan lebih dalam lagi, lebih detail lagi, sehingga mungkin para penonton, para wajib pajak bisa tahu nih Pak, dari sisi mana yang paling tertinggi penerimaannya. Silakan Pak. Kalau dari penerimaannya di sampai dengan 31 Januari ini ada di sektor tadi PPh pasal 26. Pasal 26 itu adalah atas jasa, kemudian juga pasal 29 orang pribadi, karena memang ini kan mendekati kredit pajak ya. pasal, iya, Pasal 9 itu. pada pasal 29 itu ini Pak, pembayaran atas SPT tahunan Pak. Karena memang ini kan momennya mau mendekati SPT tahunan nih. Iya, betul. Nah, wajib pajak sudah mulai membayar SPT tahunannya, kemudian melaporkan. Jadi kalau untuk orang pribadi nanti biasanya kami puncak-puncak untuk pencapaian setoran orang pribadi itu di 31 Maret. Nah, 31 Maret karena berbarengan dengan tadi pelaporan dan penyetoran SPT tahunan, betul, orang pribadi. Ya mudah-mudahan nanti wajib pajak tidak mepet-mepet nih. Iya, Tanggal 31 baru lapor. Kadang-kadang kalau misalnya lapornya berbarengan, nanti sistem kami jadi kurang maksimal. Jadinya agak terhambat. Betul, seperti itu. karena overload ya. Overload, betul. Kalau dari sisi tadi kan minus 64, penyumbang terbesar minus 64 adalah tadi PPN dalam negeri. Mungkin bisa jadi adalah karena Januari mereka belum belanja kali ya Pak. Nunggu kali. Karena kebanyakan betul. Jadi belanja terkait konstruksi, belanja terkait barang gitu kan. Januari itu biasanya terutama Satker paling baru belanja rutin-rutin aja. Betul. Sama UP. Betul, gitu untuk aja. persiapan nanti. Betul. Itu sih. Kayak gitu. Oke Pak, mungkin ya bisa secara realitas kita bisa lihat juga karena dari sisi belanja negara pun masih 6% ya Pak. Betul. Realisasinya. Berarti sangat berpengaruh nih terhadap Betul. penerimaan juga. Betul. Kita lanjut dengan realisasi APBN tahun anggaran 2023 Pak Dede. Jika dilihat dari jenis belanjanya nih Pak, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Baik, silakan Pak. Ya, baik Mbak Lala, mungkin pemirsa juga pengen tahu juga ya terkait dengan
realisasi untuk jenis belanjanya sampai 31 Januari itu untuk apa saja kan. Yang pertama ada belanja pegawai, tentunya ini pasti ya tiap bulan kalau belanja pegawai ini udah pasti karena kita pemerintah ini diharuskan untuk membayar gajinya para ASN ya. Itu pada sampai dengan 31 Januari itu terserap 26,347 miliar. Kemudian selanjutnya belanja barang ini baru 17,20 miliar. Kemudian belanja modal, nah ini paling masih kecil ini ya. Baru 361 juta. 361,2 juta ya. Terserapnya. Kemudian belanja bansos juga belum ada yang mengajukan, belum ada yang meminta ya. Mudah-mudahan ini sampai dengan akhir triwulan sudah sesuai dengan target ya. Minimal 25% dari pagu. Walaupun pagu nggak begitu banyak sih untuk bansos, tapi ini juga harus tetap kita perhatikan untuk dikejar ya. Kemudian transfer dana bagi hasil, nah ini DBH. Ini DBH ini ada DBH SDA ya, sumber daya alam. Kemudian ada juga DBH dari pajak Pak Agus ya kepada pemerintah daerah. Nah untuk sampai 31 Januari DBH ini telah disalurkan ya melalui KPNABD itu 102,527 miliar ya. Kemudian untuk transfer dana alokasum atau DAU ya, ini DAU ini diperuntukkan kepada Pemda terutama untuk membayar operasional di Pemda. Dan untuk tahun 2023 ini ada peraturan baru terkait penyaluran DAU. Jadi ada 2 jenis DAU nih ya. Kalau tahun kemarin masih 1 jenis DAU itu ya. Jadi secara umum aja DAU. Nah, untuk tahun 2023 ini dibagi 2. Pertama yang namanya block grant ya. DAU block grant yaitu di mana DAU tersebut belum diperuntukkan belum ditetapkan peruntukannya. Nah, seperti apa tuh Pak? Jadi itu masih merupakan kewenangan Pemda untuk menggunakannya untuk apa gitu. Yang satu lagi adalah yang namanya specific grant. Nah ini sudah ditentukan peruntukannya. Nah, yaitu yang pertama untuk infrastruktur, kemudian untuk kesehatan, kemudian untuk pendidikan, untuk biaya operasional kelurahan, dan untuk pembayaran gaji P3K. Itu dari peruntukan. Nah untuk yang spesifik grant ini peruntukannya sudah khusus ke sana gitu. Nah, sehingga Pemda tidak bisa ngotak-atik lagi. Yang dia dapat bebas menggunakannya yaitu dari yang block grant itu. Nah ini juga kemarin pernah ada protes juga dari Pak Bupati ya terkait dengan ini karena beliau merasa terbatas gitu atau geraknya untuk menggunakan dana. Nah, sebenarnya ini peraturan ini kan mungkin sudah disosialisasikan dulu ya sebenarnya karena kebijakan kita dari Kemenko Pusat tidak sekonyong-konyong membuat peraturan seperti ini tentunya sudah ada kajian dan sebagainya, bahkan mungkin dengan Kemendagri juga sudah ya. Nah, sehingga karena berdasarkan kajian yang sebenarnya sih ketika DAU dibebaskan kepada Pemda untuk menggunakan sesuai dengan keinginan Pemda, nah target-target yang tadi infrastruktur, kemudian pendidikan kadang-kadang terlupakan. Jadi dananya habis, tapi infrastruktur yang ditargetkan juga belum selesai. Sehingga mungkin atas dasar kajian-kajian atau dari pengalaman tersebut, sehingga untuk tahun 2023 ini dikhususkanlah penggunaannya ya. Jadi ada 2 jenis DAU itu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan dana otonomi khusus atau OTSUS. Ini OTSUS ini hanya di Papua saja nih. Kalau yang lain tidak ada OTSUS mungkin ya. Paling juga ada dana keistimewaan ya seperti yang di Jogja. Ya. Kemudian di Aceh ya, kemudian di DKI ya khusus. Kemudian juga dana alokasi khusus non fisik ya, ini untuk membiayai dana operasional sekolah, kemudian juga dana pendidikan ya, BOP ya, biaya operasional pendidikan dan biaya operasional sekolah ini juga. Ini masing-masing sudah terserap ini yang OTSUS ini yang sudah besar ya. Masih belum kata. OTSUS belum ada yang disalurkan. Kemudian dana alokasi khusus non basic juga belum karena kita masih menunggu rekomendasi dari DJPK ya. Karena kita menyalurkan sekarang melalui KPPN tapi tetap
atas dasar rekomendasi dari DJPK. iya. Kemudian dana desa juga untuk sampai saat ini belum ada yang kita salurkan. Sama ya, dana desa sebenarnya sudah disiapkan dana desa ya, JIPA-nya sudah ada baik di Sakti maupun di Omsepan. Kita sekarang sedang menunggu pengajuan persyaratan dari masing-masing desa ya, melalui BPKAD masing-masing. Nah, kemudian nanti kita setujui ya untuk itu. Mungkin itu Mbak Lala ya. Pak. Sangat menarik ya Pak, saya akhirnya tahu nih seberapa besar dari pagu yang telah dianggarkan, kemudian realisasinya seperti apa. Balik lagi penerimaan nih Pak. Iya. Kalau dilihat dari kinerja penerimaan per sektor, Sektor. bisa Bapak jelaskan sedikit lebih detail lagi bagaimana atau per jenis apa sih sektor-sektor tersebut? Silakan Pak. Baik. Kalau per sektor yang mengalami penurunan dulu yang cukup tinggi yaitu tadi terkait konstruksi. Karena memang tadi dari KPPN ya Pak Dede juga belanja modal masih belum ya. Iya, belum. tadi realisasinya masih 361 Betul. juta. aja. Masih sangat kecil Pak. Kami harapkan memang dari para unit-unit satker bisa tadi menggunakan dak fisik ya Pak. Betul. Dak fisik sebaik mungkin nanti untuk tadi adanya pembangunan sehingga pun pajaknya pun lebih baik gitu Pak. Terus kemudian kalau yang terkait tadi minusnya itu adalah tadi minusnya di terkonstruksi ya. Kemudian kalau naiknya itu di real estate 220%. Jadi ada sektor-sektor yang tahun lalu itu sektor swasta yang tidak ada pembangunan perumahan atau gedung-gedung, tapi saat ini sedang ada pembangunan perumahan atau gedung, tapi nggak terlalu tinggi sih sebenarnya dibandingin 2022. Angkanya masih ratusan juta. Karena tahun lalu cuma 66 juta. Tahun ini setornya dari 212 juta. Secara persentase memang tinggi. Tapi secara angka tidak begitu signifikan sebenarnya. Gitu. Oke, Pak. Oke, lanjut mungkin terkait dengan pemutahiran data mandiri, Pak. Nah, ini sebenarnya saya perlu tahu nih, iya, Pak, dan wajib pajak juga perlu tahu seperti apa sih di tahun 2023 ini, Pak. Iya. Silakan. Pemutahiran data mandiri sebenarnya concern kami adalah tadi mensederhanakan proses pajak. Jadi wajib pajak itu tidak perlu mengingat-ingat lagi dua nomor nih Pak, nomor NIK, nomor NPWP. Apalagi nanti passwordnya pasti tiap tahun lupa Pak. Untuk logika DJP online. Jadi jadi nanti dengan adanya tadi pemutahiran data mandiri berupa pemadanan NIK dan NPWP, kami harapkan nanti seluruh wajib pajak sudah melakukan secara mandiri nih di DJP online untuk pemutahiran data NIK dan NPWP, sehingga nanti ke depannya administrasi perpajakan kami harapkan, dan kami sedang buat sistem baru lebih simpel dan sederhana. Jadi ketika wajib pajak mungkin login terus kemudian ke bank, cukup menyebutkan NIK itu sama dengan NPWP seperti itu. Itu mulai berlaku sekarang udah mulai itu. Kalau sekarang sudah mulai berlaku Pak. Cuma nanti efektif penggunaan NIK dengan kalau sekarang kan masih paralel ya. Paralel. Nanti penggunaan efektifnya adalah per 1 Januari 2024. Jadi semua wajib pajak per 1 Januari 2024 itu harus menggunakan NIK semua ya. Iya, betul. Jadi NPWP sih tetap Pak. Jadi masa peralihan, tapi kami lebih prioritaskan dulu ke NIK nanti 1 Januari 2024. Oke, Pak. Gitu. Nah, berarti wajib pajak nih perlu tahu dari awal tahun ini harus segera melakukan pemutahiran data mandiri di DJP online ya Pak. Betul. Iya. Memang kalau langkah-langkah kami tadi ya mulai sekarang kami sudah pasang spanduk, himbauan, terus juga mungkin kalau lihat di YouTube apa itu ada tutorialnya seperti apa seperti itu ya. Nah, cuma memang kadang beberapa wajib pajak ada yang keingin tahuannya tinggi, ada yang cuek-cuek saja ya. Tapi ya namanya juga nah, manusia bagi misalnya wajib pajak yang tidak melaksanakan himbauan tadi, itu ada kena sanksi nggak tuh? Untuk saat ini sih belum Pak. Belum. Paling nanti ketika memang jatuh temponya per 1 Januari 2024, ketika dia sudah pakai NIK, paling kami otomatis padankan secara otomatis. Iya, betul. Nah, segera nih wajib pajak harus melaksanakan pemutahiran data mandiri, betul di DJP online.
Nah, jika ada atau enggak nih Pak datanya per wilayah mungkin di Kabupaten Nabire terkait pemutahiran data? Oh baik. Kalau datanya memang kalau secara parsial ya, per kabupaten kami belum bisa breakdown. Ya. Tapi kalau untuk yang masuk ke dalam area KPP Biak sendiri, itu sudah memutahirkan sebesar 59%. Kalau nasional sudah 67 sih secara nasional. Cuma kalau Biak sendiri 59%. Mungkin salah satu kendalanya memang di sini ini Pak, masalah jaringan. Kadang ada yang kan harus melalui online ya Pak. Online, betul ya Pak. Sedangkan jaringan di wilayah Papua juga kan kadang tidak stabil, ada yang belum. Ada yang belum, ada yang sudah. Iya. Betul. Terutama yang di pegunungan ya. Iya, betul Pak. Iya, betul. Oke, tapi tadi sudah hampir setengahnya ya Pak? Sudah setengah ya? Iya, sudah setengah lebih. Iya. Setengah lebih. Sudah lumayan lah Pak di awal tahun ini ya? Iya, terkadang memang juga mereka yang memvalidasi, ketika memvalidasi ini kan sebenarnya bawa wajib pajak ada dua nih keuntungannya. Pertama jadi single identity number, NIK sebagai NPWP. Kedua adalah nanti ketika dia validasi ternyata tidak valid. Oh berarti bisa kemungkinan data mereka belum sinkron nih di dengan Dukcapil ya. Betul. Jadi nanti wajib pajak bisa langsung komunikasi atau koordinasi dengan Dukcapil untuk memvalidasi dulu atau mensinkronkan karena memang kedepannya itu semua layanan di pemerintahan akan terkait dengan NIK ini Pak. Sepertinya betul. Oke Pak Agus, terima kasih atas pencerahannya Pak. Iya. Oke, lanjut lagi nih Pak. Pak Dede berkaitan dengan belanja negara, di mana tugas KPPN sebagai penyalur dana ke pemerintah daerah. Kira-kira output apa saja sih Pak yang dianggarkan untuk tahun 2023? Betul. Baik, untuk tugas kita sebagai penyalur ya ke pemerintah daerah. Sebagaimana saya tadi sampaikan di awal bahwa kita ini melayani untuk 6 pemerintah daerah ya, 1 provinsi dan 5 kabupaten. Nah, terkait dengan capaian output kepada pemerintah daerah, yang pertama adalah output untuk dana otonomi khusus dan dana keistimewaan ya. Dana keistimewaan ya tidak ada di sini hanya dana otonomi khusus saja ya untuk Papua. Kemudian dana transfer umum, kemudian juga dana desa ya, dana alokasi khusus non fisik itu tadi untuk BOS dan BOP, dan dana fisik konektivitas. Nah, ini untuk konektivitas kayak kawasan nih kebanyakannya. Kemudian dana fisik sektor pendidikan, dana fisik sektor kesehatan atau BOK ya dan KB. Kemudian dana fisik sektor pertanian, kelautan, perikanan dan lingkungan hidup ya serta kehutanan. Dan kemudian yang terakhir adalah output untuk dana fisik pengembangan kawasan industri dan perdagangan. Mungkin itu ya untuk yang ada di pemerintah daerah. Itu dibagi lagi ke dalam sub bidang lagi nanti itu Pak. Itu nanti diurai atau dirinci dalam dak fisik tengah desa. Ya. Mendengar penjelasan Pak Dede tadi, memang yang terbesar yaitu DTU ya Pak, dana transfer umum. Betul, dana transfer umum yang paling besar itu. Jadi itu sekitar 4 triliun nih kita dana DTU-nya. Kalau yang lain-lainnya memang belum begitu besar ya. Karena untuk yang dak fisik dan lain sebagainya itu sebenarnya hasil permintaan proposal dari pemerintah daerah kepada Kementerian Teknis sebenarnya. Nah, ketika dia ada proposal, maka itu dia akan ada dananya. Tapi ketika Pemda tidak mengajukan proposal, maka itu juga tidak akan dianggarkan gitu. Beda kalau DAU itu kan ini diutamakan untuk operasional ya, operasional Pemda. Jadi setiap tahun itu pasti sudah ada dioperasionalkan. Tidak dianggarkan itu kan ya. Oke Pak. Oke. Balik lagi tadi Pak Agus terkait dengan pemutahiran data mandiri. Mungkin ada strategi edukasi atau penyuluhan nih di wilayah mungkin seputaran Kabupaten Nabire. Seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan? Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Lala. Memang betul itu tantangan yang paling terberat. Yang kami lakukan adalah terkait NIK dan NPWP ini adalah salah satunya karena terkait kami sedang menyusun suatu sistem baru, namanya Cortex Administration System. Jadi semua nanti akan terintegrasi
Jadi wajib pajak itu akan punya satu akun yang namanya akun wajib pajak. Jadi kedepannya kami mengharapkan 1 Januari 2024 semua pelayanan bisa online. Jadi gitu. Nah, salah satunya tadi NIK. Nah, memang kesulitan kami adalah tadi di sini adalah menjangkau wilayah-wilayah yang tadi tidak ada jaringan atau memang mungkin beberapa masyarakat mungkin agak kurang aware gitu kan, agak kurang betul, aware. Pak. Jadi yang kami lakukan adalah ketika mungkin wajib pajak ke kantor kami lakukan penyuluhan secara one to one. Kemudian kalau misalnya untuk yang sifatnya massal, kami juga kan punya grup wajib pajak dan grup bendara instansi pemerintah. Kemudian kami sering share di sana. Kemudian yang ketiga adalah kami sudah berusaha nih berkoordinasi dengan pejabat atau instansi daerah baik Nabire maupun gubernur untuk sama-sama memberikan edukasi atau penyuluhan betul supaya kegiatan pemadanan ini berlangsung dengan baik dan sukses. Iya betul Pak. Dan kemarin kita sudah melaksanakan Kemenq 1 juga untuk instansi vertikal kan. Iya, vertikal betul. Sudah dilaksanakan duluan nih. Iya betul di awal tahun. Mudah-mudahan sih apa yang kami sampaikan nanti menular ke, jadi saya bisa nanti kasih tahu Balala. Balala bisa kasih tahu Pak Dede seperti itu kan. Iya betul Pak. Sehingga mungkin pelaksanaannya ya bisa lebih cepat gitu ya Pak. Dan efektif. Iya betul. Oke. Mungkin closing statement nih Pak dari Pak Agus duluan mungkin terkait dengan harapan atau kinerja dari sisi penerimaan negara di tahun 2023 ini terutama untuk bulan-bulan selanjutnya nih Pak, silakan. Baik. Closing statement saya adalah mari kita sama-sama membantu negara dengan membayar pajak. Iya, karena betul. pajak yang kita bayarkan adalah untuk kepentingan bersama. Iya. Gitu. Betul sekali. Iya, betul Pak Agus. Iya. Selanjutnya mungkin closing statement dari Pak Dede terkait dengan dari sisi belanja negara sehingga mungkin semua anggaran yang sudah pagu anggaran yang sudah ditetapkan bisa direalisasikan dengan baik ya Pak. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Mbak Lala. Jadi kami mungkin dari KPPN menghimbau ya kepada seluruh satuan kerja yang berada di sebagai mitra kerja KPN Nabire khususnya ya. Mari kita laksanakan pelaksanaan anggaran ini dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan akuntabilitas, transparansi dan sebagainya untuk sama-sama kita memberikan kinerja terbaik ya dalam pelaksanaan anggaran, khususnya kita mengejar nilai yang sudah ditargetkan di dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Nah, karena walaupun bagaimana baik buruknya pengelolaan keuangan di satuan kerja itu dapat dilihat dari nilai IKPA. Nah, sehingga ini jangan dilupakan gitu ya. Nah, boleh para kuasa pengguna anggaran merencanakan kegiatan dan sebagainya, tapi tetap harus berpedoman kepada IKPA yang sudah ditargetkan. Baik itu realisasinya, kemudian juga cara-cara pencapaiannya ya, seperti masalah revisi dan sebagainya, itu juga harus menjadi perhatian. Karena ketika para kuasa pengguna anggaran berjalan sendiri, walaupun target tercapai secara realisasi, tapi nilai yang lebih jelek tetap ini akan juga berpengaruh kepada nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Mungkin itu Pak. Baik Sobat Noken, cukup yang kami diskusikan pada episode kali ini. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Dede. Sama-sama Mbak Lala. Ya. Sudah memberikan pencerahan, memberikan edukasi juga terkait dengan kinerja APBN di tahun anggaran 2023, terutama sampai dengan periode tanggal 31 Januari 2023.